Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di malam hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Qur'an kita, dan insyaallah hari ini kita akan membahas khusus tentang makharijul huruf gitu ya. Nanti kita akan belajar bersama terkait dengan tempat-tempat keluarnya huruf. Salawat dan salam tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perjuangan beliau sehingga kita bisa merasakan nikmatnya beriman dan juga berislam. Tak lupa salawat disampaikan kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Baik Bapak yang insyaallah dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan hari ini dengan baca doa wahid isnain salatah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, kita masuk pembahasan tentang makharijul huruf. Kemarin sudah saya sampaikan ya pertemuan sebelumnya ya, bahwa huruf-huruf hijaiyah ya punya dua hak yang harus kita tunaikan ya, atau kewajiban kita sebagai pembaca, yaitu menunaikan hak dari makharijul huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama adalah makharijul huruf, tempat keluarnya huruf gitu ya. Nah, makharijul huruf artinya tempat keluarnya huruf gitu ya. Kemudian
bentuk jamaknya makharij ya, makharij. Makharij itu tempat-tempat keluarnya huruf ya. Huruf apa ya? Huruf itu ya huruf ya. Huruf itu ada bahasa Arab ya. Diartikan bahasa Indonesia ya huruf gitu ya. Huruf ini apa? Ya misalkan alif atau hamzah, ha, kha ya. Itu namanya huruf dalam hijaiyah. Nah, secara global atau secara umum tempat keluarnya huruf dibagi 5 ya. Jadi ada pembagiannya secara dibagi menjadi 5 secara global. Tapi secara spesifik dibagi menjadi 17 tempat ya. Jadi yang umum dibagi menjadi 5 tempat gitu ya. Kemudian kalau detailnya ada 17 ya. Kemarin sudah sempat saya singgung kayak tenggorokan ya. Tenggorokan, kemudian lidah, lisan ya. Kemudian bibir ya. Kemudian hidung ya. Itu satu lagi misalkan ya rongga mulut dan tempat tenggorokan ya, semua bagian rongga mulut sama rongga tenggorokan. Jadi ada 5 ya, rongga mulut, rongga tenggorokan, kemudian tenggorokan sendiri, lidah, bibir sama rongga hidung. Itu ada 5 ya secara umum. Nah, secara rincinya ya nanti akan kita bahas gitu ya, satu persatu, mulai dari bagian dalam tenggorokan atau rongga mulut ya, kemudian tenggorokan, lidah, bibir dan juga pangkal hidung ya. Nah, yang pertama kita bahas di sini ya terkait dengan makharijul huruf secara detailnya ya. Secara detailnya yang pertama adalah seluruh bagian dalam tenggorokan dan juga mulut. Nah, kalau seluruh bagian tenggorokan dan mulut ini hurufnya tidak spesifik ya, tapi dia lebih ke arah kondisinya. Kapan? Ketika harokatnya fathah, harokat fathah, kemudian diikuti sama alif, ya. Fathah diikuti sama alif, itu rongga tenggorokan terbuka, ya. Misalkan apa, kita kasih huruf hamzah, berarti kalau hamzah dikasih harokat fathah jadinya apa? A, ya. Tapi kalau karena dia ada alif jadinya A-nya panjang, A, gitu. A itu harus terbuka. Atau kita ganti hurufnya, ba, sama ya, ba dikasih harokat fathah, ba, karena dia ada alif jadi panjang, ba ya, ba harus terbuka, jangan ba salah ya, ba tapi ba gitu ya, itu. Atau ta juga sama, ta dan seterusnya ya. Itu kondisi yang pertama ya, itu rongga mulut sama rongga tenggorokan terbuka ya. Kemudian kondisi yang kedua adalah harokatnya dhammah. Kemudian setelahnya waw sukun ya, dhammah setelahnya ada waw sukun. Sama kalau kita kasih harokatnya, kalau kita kasih hurufnya hamzah jadinya apa? Nah ya, ya. Ingat, kalau dhammah dia punya ciri khasnya bibirnya harus mencucu, harus monyong ya. Jadi jangan salah. Sempurnakan ya. Bu, tu, su dan seterusnya. Itu kondisi yang kedua ya. Jadi kondisi yang kedua adalah ketika dhammah diikuti waw sukun. Yang ketiga, yang terakhir adalah kasroh. Kasroh diikuti dengan ya sukun ya. Kasroh baris bawah diikuti oleh ya sukun. Kalau kita hurufnya hamzah berarti i, kasroh rahangnya harus turun, i, bi, ti, fi dan seterusnya ya. Jadi kasroh itu sempurnakan rahangnya harus turun ya. Jadi i, jangan i, bi, kayak orang apa ya, nyengir kalian, i, bi, ti dan seterusnya ya. Jadi itu 3 kondisi ya. Kondisi yang merupakan makharijul huruf yang pertama, yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokannya terbuka ya, bagian dalam ya, seluruh rongga mulut dan rongga tenggorokan seluruhnya ya. Jadi yang pertama adalah fathah diikuti alif ya,
Dhammah diikuti waw sukun, kemudian kasroh diikuti ya sukun. Atau gampangnya ketika huruf-huruf itu dalam kondisi mat tabi'i. Apa mat tabi'i? Ada yang tahu mat tabi'i? Mat asli, ya. Mat asli atau mat yang dibacanya 2 harokat atau 1 ayunan, ya. Jadi kalau alif alif dalam kondisi mat tabi'i sebelumnya harokatnya harus fathah, ya, kalau mat tabi'i. Kemudian waw sukun sebelumnya harus dhammah, itu baru mat tabi'i. Kemudian ya sukun sebelumnya harus kasroh, itu baru namanya mat tabi'i, dibacanya harus 2 harokat atau istilahnya satu ayunan. Jadi cukup diayun saja, ya. Ma, ba, ta, ya. Jangan kepanjangan. Kalau kepanjangan apa mat tabi'i? Haram. Mat tabi'i itu maksimal 2. Dia nggak boleh panjangan, nggak boleh kependekan, harus dibaca 2. Kecuali mat-mat yang lain. Kalau mat-mat yang lain pilihannya ada. Dia ada dibaca 2, ada dibaca 4, ada dibaca 5, ada dibaca 6 harokat, ya. Tapi kalau mat tabi'i harus dibacanya 2 harokat atau 1 ayunan, ya. Itu yang pertama, ya. Jadi itu pembahasan terkait dengan makharijul huruf yang pertama. Jadi difahami saja, makharijul huruf pertama itu dalam kondisi mat tabi'i, ya. Mat tabi'i hurufnya apa? Semua huruf hijaiyah bisa kita masukkan ke dalam makharijul huruf yang pertama, gitu ya. Mau huruf a bisa, atau hamzah bisa. Huruf sya bisa juga. Sya, syu, shi, gitu ya. Itu. Apa lagi? Ja, ju, ji. Nah, itu ya. Itu makharijul huruf yang pertama. Sekarang yang kedua, kita masuk ke makharijul huruf yang kedua, yaitu bagian tenggorokan, ya. Tenggorokan kita bagi menjadi 3. Pangkal, tengah, ujung, ya. Di tenggorokan makharijul huruf yang kedua dibagi menjadi 3 bagian. Pangkal, tengah, ujung. Pangkal apa? Ada ingat nggak pangkal? Sudah. Ya, pangkal itu hamzah hurufnya, ya. Hamzah sama ha, ya. Hamzah sama ha. Dia di sini, ya. Ha. Hamzah sama ha. Nah, ya. Coba dibuka halaman halaman 11. Halaman 11 ini. Berarti yang pertama, lembar pertama Pak Hato. Iya. Jadi ini materi ini saya dapat waktu pas saya ikut daurah dengan Syekh Farabi, ya. Daurah terkait dengan Matan Jazari. Nah, Matan Jazari itu sebuah kitab, ya, yang muqaddimahnya itu pembahasannya tentang makharijul huruf sama sifatul huruf. Jadi kitabnya itu sebenarnya bukan membahas tentang ini. Muqaddimahnya saja itu membahas tentang makharijul huruf dan sifatul huruf, gitu ya. Itu sangat fenomenal sekali, terkenal sekali ya pembahasan makharijul huruf Matan Jazariyah. Baik, kita lanjut ke sini, ya. Kita lihat yang huruf hamzah, ya. Huruf hamzah, ya. Nah, ini, ya. Kalau Bapak lihat itu kan huruf hamzah kondisinya apa tuh? Fathah setelahnya alif, ya. Fathah setelahnya alif kan? Berarti ini dia kondisi yang pertama nih, makharijul huruf pertama dia kondisinya, atau mat tabi'i, ya. Kemudian sampingnya lagi juga sama tuh. Ya sukun diikuti kasroh, ya. Itu mat tabi'i juga. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, sama juga. Waw sukun diikuti dhammah, ya. Jadi itu mat tabi'i. Jadi itu diayun bacanya. Bacanya gini. Jadi kita latihan di sini makharijul huruf, ketepatan pengeluaran huruf, sama disertai juga dengan tajwidnya, ya. Jadi tajwidnya itu berarti nanti dalam kondisi tanwin, apakah dia termasuknya ikhfa, idhar, iklab, ya, dan sebagainya. Saya baca. A, I, U, Ba, ya. Saya ulang. A, I, U, Ba.
Ingat, kalau hamzah dalam kondisi sukun suaranya harus berhenti, ya. Ba. Jadi jangan ba, salah. Kalau ba nanti masuknya ke ain, ya. A I U ba. U an ani a na. U an ani a na, ya. A na karena hamzah sukun. Minal mu ni, ya. Minal mu ni ma I an ani a. Saya ulang. A I U ba. U an ani a na. Minal mu ni ma I an ani a. Tuh saya buat potong-potong biar untuk mempermudah, ya. Ada yang bajunya langsung a I U ba. U an ani a na minal mu ni ma I an ani a. Itu kalau yang langsung. Tapi nggak apa-apa, kita belajarnya pelan-pelan saja. Potong, ya. A I U ba. U an ani a na minal mu ni ma I an ani a. Kita baca bersama-sama. Wahid, isnain, salasa. A I U ba. U an ani a na minal mu ni ma I an ani a. Sekali lagi, wahid, isnain, salasa. A I U ba. U an ani a na minal mu ni ma I an ani a. Bisa dipahami? Satu-satu, ya. Oke, nggak apa-apa. Kenapa? Nggak kelihatan kacamata, ya? Nggak apa-apa, pelan-pelan, Pak. Ya, ayo, Mas Hari dulu. Ya. Dikeluarkan suaranya, ya. Jangan. Lihat tandanya. A I U ba. Belum. A I U. A I U. A I U. Masih ketahan. A, coba A. A. Ya, A. A I U ba. Oke, lanjut. U an. Belum. U an. U an. Ya, lanjut. Ani a na. Ani a na. Ani a na. Oke. Minal mu ni ma I an ani a. Ma I an ani a. Ma I an ani a. Lagi di awal. A I. Nah, masih ketahan. Ucapannya A. jangan ketahan, beda. Kalau ketahan beda. Ya, tapi buka saja, jadinya buka. A I U ba. Beda. Kalau orang yang ketahan dengan orang yang enggak ketahan, yang lepas dia tuh suaranya beda. Harusnya lepas memang. Jadi jangan ketahan. Biasanya karena faktor grogi, ya. Ya, ayo. Pelan-pelan enggak apa-apa. Dibuka, ya. A. Ya. A. 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 Ya. A. Oke. A I U ba. Oke. U an ani a na. Oke. Minal mu ni ma I an ani a. Hati-hati di kata minal mu'ni. Ni-nya tidak panjang. Minal mu'ni. Kalau mau berhenti, kalau mau dilanjutkan minal mu'ni ma I an ani a. Minal mu ni ma I an ani a. Ma I-nya panjang karena ada ya sukun. Ma I an ani a. Ma I an ani a. Ada lagi a I.
A I U ba U an ani a na minal mu'ni ma I an ani a. Baik, lanjut. Kelihatan Nggak benar kelihatan. ya, Pak. Benar ya. Saya Iya. bantu kalau Iya. bantu ya. Saya pegangin Pak, saya bantu. Baru baca. Saya baca, diikutin ya. Iya. A I U ba A I U ba ba. A I U ba Oke. U an ani a na. U U an U an U an ani a na. ani a ani a a Ani a na. ani a ani a ani Ani a na. ani a na Ani a na. ani a na Minal mu'ni minal mu'mi ma I an ani a. ma'in Ma I ma'i an an ani a. ma'i an ani a Sekali lagi ya. A I U ba a i u ba U an ani a na. u an ani A ani a na. ani a na Minal mu'ni minal mu'mi ma I an ani a. ma'i an ani a. Baik, Bob, lanjut Pak Agung. Minus Apa ini atau apa besok? Pak Agung ya? Kayaknya minus. Minus ya. A I U ba Oke, U an ani a na baik, minal mu'ni baik, ma I an ani a. baik, lanjut. Los. Oh, PR. Aduh. A I U ba lagi. A I A I U ba ba. ba Ya. A I U ba Oke. U an ani a na minal mu'ni Minal mu'ni minal mu'ni ma I ma I a I an ma I an ani a. ma I an ani a. Sekali lagi Pak Agung. Lintas. A I U ba Oke. U an ani a na minal mu'ni ma I an ani a. Baik ya. Kita ulang sekali lagi bersama-sama. Dari awal, Wahid, Isnain, Salasa. A I U ba U an ani a na minal mu'ni ma I an ani a. Gitu ya. Baik, ini untuk huruf yang pertama yaitu huruf hamzah yang makharijul hurufnya di pangkal tenggorokan. Ada yang ingin sampaikan terkait huruf hamzah? Silakan. Itu yang imam dipanjang bacanya itu. Tergantung dia diikuti ya sukun atau enggak. Pasangannya. Kalau setelahnya ya sukun kita baca panjang. Tapi kalau tidak i gitu berarti atau i. Tapi kalau dia I aja kalau kalau enggak ada ya sukunnya i, a, i, u. Tapi kalau ada matobi a, i, u gitu. Tapi kalau dia bukan matobi berarti a, i, u, ba, bi, bu. Tuh, ya. itu untuk semua huruf itu. Semua huruf? ketemu
Ya, yang disukun Berarti baknya harus kondisi kasroh. Bi. Kalau dia nggak ketemu, kalau dia ya sukun, setelahnya ya sukun, tapi baknya bukan kasroh, fathah. Berarti bacanya bukan bi, bai. Kalau dia fathah. Tapi kalau sebelumnya dhamma, bui. Bui. Iya. Bui ya. Bai, bi, bui. Nah, bai, bi, Biasanya masih bui. asing. Asing ya. Ya karena memang ada beberapa kondisi yang memang itu nanti bukan dilebur ya. Bacaan itu saya lupa yang bai atau yang bui ya. Yang bui itu kayaknya nggak bakalan ada gitu. Cuman kalau kita mau buat kondisi seperti itu boleh saja. Ya. Tapi kayaknya kalau nggak salah bui, kalau nggak salah yang nggak ada tuh. Kalau bai masih ada, tapi kalau bui kayaknya nggak akan ditemukan bui. Ya. Itu Pak Parto ya. Jadi i itu dibaca panjang ketika setelahnya ya-nya ada ya sukun. Kalau nggak ada ya sukun berarti i-nya jangan dibaca panjang gitu. sukun itu yang mati loh, mati kan sih. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia mati. Oh. Tapi sebenarnya kalau saya dapat daurah itu kurang tepat ketika mengartikan sukun itu mati. Sukun itu kan berdasarkan sakinah, tenang sebenarnya. Makanya kalau kita baca huruf dalam kondisi sukun itu sebenarnya ya santai saja, maksudnya tenang gitu. Bukan mati, cuma diartikan ke Indonesia mati gitu ya. Kalau artinya bukan mati sebenarnya sukun tuh sakinah, tenang, ketenangan ya. Sakana, bahasa Arab itu. Ya. Ya. Sukun. Jadi ya di Indonesia aja bacakan mati gitu kan. Padahal kalau kata guru saya kurang tepat lah kalau diartikan sukun itu sebagai mati. Cuma udah kebiasaan di Indonesia mati gitu ya. Dipahaminya mati gitu ya. Gitu ya. Ya itu Pak Arto. Jadi ya mati gitu ya. Ya sukun atau ya mati. Ya. Ada lagi untuk huruf hamzah dulu kita ya. Jadi gini. Jadi yang pertama harus dipahami dulu ya. Jadi pertama makhorijul huruf itu yang hamzah di situ tenggorokan, pangkal tenggorokan. Jadi keluarkannya di sini. Ini harus dipahami dulu. Karena gini, dia bisa melafalkan dengan benar itu pertama dari pemahaman gitu. Dia dapat maklumat, dia dapat informasi, kemudian difahami, dipraktekkan, dilatih terus gitu. Jadi kalau sudah dipahami, ya udah tinggal latihan berarti. Oh, hamzah di situ gitu. Tapi kalau kita belum pernah dapat maklumat, bingung nanti kita kan, ini udah benar atau salah ya gitu kan. Karena kita belum dapat maklumat. Kalau sudah dapat maklumat, dapat informasi, kita pahami. Nanti kita praktekkan. Karena apa yang kita lakukan itu berdasarkan pemahaman kita. Ini sedikit melebar ya. Jadi tingkah laku kita itu berdasarkan pemahamannya. Ada orang yang memahami bahwa dia nggak sholat, maksudnya sholat itu nggak wajib ya. Pemahaman dia, akhirnya apa? Dia nggak sholat kan gitu. Ada yang memahami bahwa riba itu boleh, ya sudah dia melakukan riba gitu. Jadi orang itu bertingkah laku berdasarkan pemahamannya gitu. Apa yang dia pahami ya sudah dilakukan. Gitu. Ya. Pemahaman dapat dari mana? Dari pemikiran, dari informasi gitu. Oh dia dapat katanya begini, kata ustadz ini begini, sudah didapatkan pemahaman, informasi dipahami kemudian dilakukan. Gitu. Itu yang saya pahami terkait dengan tingkah laku seseorang. Jadi tingkah laku seseorang itu berdasarkan pemahamannya gitu. Kalau pemahamannya benar ya jadi orang benar. Pemahamannya keliru ya udah jadi orang yang keliru. Salah terus. Gitu. Ya. Memahami bahwa korupsi nggak masalah ya udah dia korupsi kan. Iya nggak haram kan? Kita bikin masjid jadinya. Itu kan salah kan sebenarnya kan nggak boleh kan itu. Uang haram itu untuk bangun masjid kan nggak boleh. Makanya harus selektif gitu. Itu makanya ya itu balik lagi sini ya. Jadi kita latihan ini gitu. Yang pertama tadi saya memberikan informasi buat ke bapak-bapak semua, bapak-bapak pahami, kemudian tinggal dipraktikkan. Itu yang penting. Ya, itu hamzah ya. Yang pertama. Yang kedua, nah huruf yang kedua yaitu huruf H. Temannya hamzah adalah H ya. H itu sama dengan A. A, H, A, H.
Tapi jangan sampai turun ke dada aja. Itu melebihi, kalau kata guru saya brojol berarti itu ya. Sampai turun ke dada. Padahal makhorijul huruf itu enggak ada yang di dada, maksimal sampai pangkal tenggorokan. Gitu. Segitu. A di situ, H di situ tinggal diganti aja. Terasa kan? Jangan itu kedalaman. Ya. 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 Oke, itu ya hari. Nah, itu ya. Bukan hari. Kalau hari pakainya H. Pakainya itu hari. Nah, ya. Oke, huruf H itu di halaman lembar terakhir ya. Ya, lembar terakhir sebelum huruf ya. Saya baca lagi ya. Diperhatikan. Baik. Saya baca. Hubah. Nah, bah dalam kondisi sukun kembalikan ke makhorijul hurufnya. Jadi huruf dalam kondisi sukun gitu ya, itu sangat sangat kuat sekali gitu ya. Sangat kuat sekali dalam artian dia netral. Dia harus lebih jelas ketimbang ketika fathah, kasroh ataupun dhammah ya. Jadi paling kuat huruf itu ketika kondisi sukun ya. Kalau dia dapat harokat ya dia akan cenderung ke harokat tersebut gitu. Kalau fathah biasanya cenderungnya ke huruf A ya. Kalau kasroh huruf I, dhammah huruf U gitu ya. Tapi kalau sukun dia berdiri dalam kondisi netral, paling kuat ya. Karakternya sangat ketahuan gitu ya. Jadi ketika H dalam kondisi sukun kita balikan bah ya. Bah. Hubah ya. Bah. Hubah. Hanihah na ya. Hanihah na minal muhni mahihan haniha. Saya ulang. Hubah. Hanihah na minal muhni mahihan haniha. Kita baca bersama-sama. Wahid, isnain, salasan. Hubah. Hanihah na minal muhni mahihan haniha. Sekali lagi yuk. Wahid, isnain, salasan. Hubah. Hanihah na minal muhni mahihan haniha. Oke. Bisa? Coba dulu ya. Gantian Pak Alfian biar Mas Harinya bisa. Nyimak dulu. Gimana dulu? Oh, sampingnya aman. Minum dulu. Enggak ada gulanya. Enggak ada. Hah? Habis. Terima kasih. Tahu. Ayo. Monggo, lalu. Hubah. Baik. Hanihah na Baik. minal muhni
mahihan haniha. Ya, lanjut. Wah, ini ngatain. Ha hi hu Hi bah. dong. Hi sama. Ha, hi sama. Ha hi hu bah. 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 Ha hi hu bah. 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 Bahnya bukan bah. Apa? Bah. Bah. Sama. Ha, hi, hu, bah. Ha hi hu bah. Oke. Hu han. Hu, Hu. ya. Hu han. Han, Hu han. Hani. ha, nah. Hani hah na. Bukan hah, nah, tapi hah, nah. Beda ya? Beda. Ha ha hi hu bah. Hu han. Hani ha. Hani hah na. Minal muhni mahihan haniha Mahihan, mahihan han, mahihan ya. haniha Ya, sekali lagi coba. Pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting tepat makhraj hurufnya. ha ha hi hu bah Bah, ha hi hu bah hu han hu, hu han hani hahna oke, minal muhni oke. mahihan Hi, muhi mahihan, mahihan han, mahihan bukan han tapi han. mahihan Iya. mahihan haniha Ya, ya. Jadi sama harus bunyinya. Hmm. Antara ha dengan ha yang pertama dengan ha yang selanjutnya harus sama bunyinya. Hi yang pertama di awal dengan hi yang selanjutnya juga sama, kayak ma. Hi dengan mahi sama tuh. Hi dengan hi yang dimahi Hah? harus sama. mahi Ya itu. Hi kan bunyi pertama hi kan? Hah. Hi dengan mahi harus sama. Karena hurufnya sama-sama dia juga. kadang bingung yang ha Nah, itu salah. Kalau ha berarti itu yang nanti di atasnya tengah tenggorokan tuh ha. Beda dengan ha. Nah, ha di bawah. Jadi jangan baca tuker nanti kayak awal deh. Bismillah, coba dilihat awal. Atau kan Bismillahi. Nah, itu pakai ha. bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ha-nya baru pakai yang ar-roh, itu pakai ha, bukan ar-roh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hir kemudian ke roh ha. ha yang Iya, kecil ya. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Salah huruf itu dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Him pakai ha, bukan pakai him. Nah, kalau dia baca pakai him, salah itu. Him, ya. Balik lagi ke ha, ya. Ha, him. Ya, lanjut. Mas Hari, ayo Mas Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Hahi hubah Bah, bah hahi hubah huhan hanihahna huhan hanihah na. huhan hanihahna Bukan hah, tapi huhan hanihah hanihah na.
Huhan hanihahna Oke. minal muhni Bukan minal muhni. minal muhni Muhni. mahihan Ini haniha yang panjang. Mahihan. mahihan haniha Ya, sekali lagi. hahihubah huhan hanihahna Oke. minal muhni Muhni. minal muhni mahihan Oke. haniha Hinya panjang. mahihan Mahihan. Ya, sukun sebelumnya keras. saya yang sering panjang ya ada ininya Pak yang panjang belakangnya apa? Mana? Alif. Alif Mahi nih, yang ya sukun sebelumnya kasroh itu dibaca harus panjang. oh ya sukun panjang Karena sebelumnya kasroh. Matobi. Mahihan. mahihan haniha Nah, coba dari huhan hanihah nah huhan. huhan hanihahna Baik. minal muhni mahihan haniha Ya, seperti itu ya. Allah. Lanjut. Pak. Ikutin ya. Ikutin, baik ya Pak. Ya. Baca ya. Hahihubah. hahihubah Masih belum turun. Dikit lagi. Ha, coba. ha Bukan ha tapi ha. ha Ya, ha. ha Hahihubah. hahihubah Huhan hanihah na. huhan haniha huhan haniha Huhan hanihah na. huhan haniha Ya, betul. Ha na. huhan hanihatna Baik. Minal muhni. minal mu'ni Mahihan haniha. mahihan haniha Sekali lagi. Hahihubah. hahihubah Huhan hanihah na. huhan haniha huhan Hani. uhan haniha Nah, ada nanya. huhan hanihatna Hanihah na. hanihatna Minal muhni. minal mu'ni Minal muhni. minal muhni Mahihan haniha. mahihan Hani. ni Bahihan haniha. bahihan haniha Ya. Baik, ini huruf H ya. Jadi yang perlu saya sampaikan kembali ke Bapak. Jadi dalam satu baris ini itu harus sama makhorijul hurufnya karena hurufnya masih sama gitu ya. Jadi jangan berubah gitu. Jangan tadinya ha jadi ha gitu kan. Jangan tadinya hamzah jadi ain gitu. Karena biasanya hamzah nanti cenderung kadang suka ke ain ya. Ha kembali ke ha gitu. Karena memang di sini yang kita pelajari satu baris itu satu makhorijul huruf. Artinya ya satu huruf dia gitu. Karena itu tujuannya untuk melatih terbiasa. Kapan sih kondisi bunyinya gimana sih ketika huruf itu berharokat? Fathah, kasroh, dhamma, sukun, kemudian dalam kondisi mad tabi'i, kapan dalam kondisi tanwin gitu kan. Kemudian kapan dia
jelas gitu kan. Baik, itu mungkin ya. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan baca doa. Wahid, Isnain, salat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.